Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Rabu tanggal 27 bulan April tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Pangrata, Klases Piongan dan Piko, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yunianti, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji, Yunianti, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Pangrata. Ketua Penatua Martina Datulimbong SPD. Sekretaris Penatua adalah Helen Lucia, HMD Kep. Oke, 1, 2, 3. Untuk semua pengurapan dari tahun 2019 sampai berapa 2017 memang. Tapi itu Ibu Yuyun sudah satu periode lebih.
Ini kalau punya kan berbeda ini. Masa? Ayo, silakan. Iya, jadi udah set dalam makan. Saya kira Bu, tanda tangan. Yang ditugaskan memasang timbangan. Mbak Mira. Sama itu enggak? CPA, komite tanda. Oh. Oke, jadi prosesi PPA pelayan khidmat yang mau dikurasi, yang mau apa Oke. Oh, siap. Oke. Lalu semua yang pakai jubah, maka tuh rekan-rekan yang dewa diaken pakai itu atau jadi acara makan di Masambaya turun tuh si baca acara dari atas sholat apa-apa pembicaraan apa-apa ya sampai di atas yang tahu pun mau langsung itu dimasuk membaca yang ada di oke pemasangan toga nanti langsung ibu langsung kamu selesai yo ada yang dibaca di dalam liturgi sudah dikasih lihat kan mana liturgi yang kamu Itu itu ya. ya Oke. ini sudah deh jadi dia sudah kelas sudah mana pasang dia apa pemikiran itu Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kudus
karena berkatnya sehingga kita boleh merasakan kesehatan yang baik, dan dengan penuh sukacita kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengikuti acara pengurapan proponen Yunianti STH menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1220. Adapun susunan acara pada saat ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang pertama laporan ketua panitia sekaligus memberikan kata sambutan, yang kedua dari BPK, yang ketiga dari pemerintah setempat, dan yang keempat dari BPSW Wilayah 2 Rantepao. Yang keempat acara istirahat, dan yang kelima penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Waktu dan tempat kami berikan. Mengilalah tua matua datang ngalangi. Panoto teman parata na panglisuan na batara tua. Mengilalah nenek ko pa nenek panoto pamalo ko palantunan panikuan. Koy! Tiak langkang poko mai layang kalap puni poko. Tulak kisahnya kanan karingku tulang dae tinggal bukuku. Toson na gamarangku ang kulangan na gamar gandang at koreke ko barising rusan giring-giring. Shalom! Salam sejahtera bagi kita semua. Salam asitan memalik paman serempak keborok. Ilan teba Allah tetemo ilan tegula titaran pasake. Ilan te kombongan salon atau sang bumbun pundan. Ilan te isungan pa kalandona atau sang irusan gori-gori. Tongkonan na tumak patongan kombongan pengerata tong kasangan. Di kota Ria Bulawan Masiman ni Suman Makarangin na anggat temay ito si Tararak algo melalangi. Tas salaran sangka turun di bintuin. Iya algo na naalalaw sangka na nakakasya-sya. Algo di kasiri dato sangka di katangka ang pelembang. Algo peng kanarungan sangka peng kadiongan. Luntara Makarangin na pulang matua. Saburan tong pandeta langan seo kalamba majelis gereja. Tabi Ria Bulawan Nasiman Nisungan Makarangin na angga temay tumita adung kalwa ito malala sa malileng. Ranun na tau Buddha sasaran na kita tau kamban. Tabi Ria Bulawan na Siman Isungan Makarangin na angga temay tumpa bayo-bayo na tongkonan na umpo sarong-sarong na pa akalanduan. Tay ko pasaran na rin ko patala na tanda manang nga banua. Labo utim na lang tutang nga na tondo kala tumba tupira ba banalembang. Tabi Ria Bulawan Nasiman Nisungan Makarangin na angga temay di gente ito matuin doktor isa abubano o karurungan. Tabi Ria Bulawan Nasiman Nisungan Makarangin na angga temay Tonteroy padang tubalo ton nisungi dayanan batulaparan di gente padang marilita kana tidak masak garagan na di nanay unembong bulawan tasak kapaisanan kumumbong kamanarangan. Tabi Ria Bulawan na Siman Nisungan Makarangin na angga temay itong papilan pitampa katarunona tompa pitamba lolor ka na si kandi pedang pito tiyang sika patutamba atolaka. Lako makalima na pelindong ilan te maalo totono makalima tota si ilan te kula atitanan pasake tay kupa salane dending kupa taleko na tanda mananga banua sanyan ko luto pakataboy silele ko mikpe kasiman ni ko para pa mas solanasang tasita tanpa
angga mairi. Lama tanpa tapi bantuk pak daw may tetongkonan ka dalam uli. Tayo mate isungan pa kalanduan untundan mali. Puang matua daw tangan nalangi. Orang kadorok toto mampar rata. Reke pangalisuan na batara tua. Puangnya kamu puang mangkaung palumbang langi kalua, kamu puang mangkaung kombong minanga malambe pakana kamu puang mangka umpatu ngararante kalua, kamu puang mangkaung kombong tenai olo-olo sandarupan na pakatemai tumampa tananan sandamelo puang matua tum kasangan mi. Kamu mau puang, sumpu mamase, kamu mau puang sa Balabuda. Kamu puang tepat tutungan dia, tepat tangan, nanangan pas sulo-sulo. Anak rantang dilino, datu pasaliranta, puang yoso, tung kasangambi. Mepati dilawan nenek, mepenete mata kalambanan. Tontong migurak lenda masak ke nenek, mipipiki, wasang gori-gori. Puang pena masalo, itong kasangambi. Tiro lindo pakanin dito maaguro simanga, tontong ini pakanin dito upangan, polian paraya. Bayi sila na doon sang kalamana, hindi anak bayi na. Yan yanti, tong kasangan na. Lari palesok sama yan mo, hindi maalo pa po maladitaring ko. Tasanan tingko mo, hindi kula titanan pasake. Ilan kombongan salo na tosang dindin tindan ilan esungan pa agalanduan na tosang ngirusan gori-gori kombongan pangrata tung kasangan na. Lamen da di koto mga latirong ilan kombongan salo na tosang dindin tindan. La sisi ko pa mangkambi garambao ilan esungan pa agalanduan na tosang ngirusan gori-gori kombongan na tumak patungan di gente gereja Toraja. Sampai toring iparayan na hindi anak bayi na Yulianti tong kasangan na diluluan ko na tongkonan turolo mo tongkonan tempangan ilan padang di kamaruan lili na padang at ang adirandan naroya katikurandan na pantarana ka na diata to sapay. Di taranak ko ilang tongkonan nenek mo, di lawan ko lang isungan pa akalandan na tudolo mo. Ilang tongkonan saratong, ilan isungan pa akalandan tongkonan tanete. Lili na padang di sangala, naroya katikurandan na. Tando ka di tandungan ni, padang di borong-borongan ni. Lili na talo lembang na. Langan mangando-ando mo, reki pasawan pesampuan mo. Di lawan ko mo manarang, di taranak ko mo taisan. Apa to mulan dolan nito langina, mulang kapataran nito kula di pelendo. To mulan dolan ni kamanarangan, tomu lang kapataran ni kapaisanan. Langan sampai menarang reke tanda taliu koresi mga na sampai toring parayan na inde allo maelo inde kula atitanan pasake latanay mas salarasang
untan data siki untaring bulawanne inde anak kawaine Yulianti tongkasangan na lagi papasami pasanan tengko mendadi panditan na gereja Toraja kure sumangana sampai adoring ni parayan na la susi rakalaka kalita masulunasang latin rakalakaton don tubatang atasang kanairi aga natulimo ilante maala tatema makalima tata sigilante kula titanan pasakke sila nakalini kaya ende tereke sangyo ko masarata kure sumangana sampai adoring ni parayan na inde alle tetemo inde kula titanan pasakke dari itu nakata Yulianti ya tejome bisa ngaproponin para kura semangat lawan pematuan lantai allo tetemo latasang pandita panditan na Gereja Toraja tangnya panditan na pangrata Gereja Toraja ya sabayan na tapu priwede to ko teo tandem na malur kopyoran pa to sob kapolang mudah-mudahan berkeliling di Rampina kurang semangat. Syukur kepada Allah besar anugerahnya bagi kita. Dia menuntun perjalanan kehidupan kita masing-masing. Dia memanggil kita datang berhimpun menghadap hadiratnya. Kita rindu mengangkat tembang baginya, bersyukur kepadanya karena kita sungguh mengasihi Dia. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri yang memungkinkan untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 219 ayat 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah
dari jemaat mengenai pengajaran dan berhidup dari saudara Yunianti STH, maka dia akan diurapi menjadi pendeta gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di sini. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepada kamu. Kasih Tuhan senantiasa bersama kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Amin. Mazmur 25 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru, takkan malu dan sesak yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaranmu, yakni jalan bercahaya yang sertamu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, bawalah ku kau ku cari, ku nantikan tak jemu rahmatmu sepanjang hari. Silakan duduk. Kita mengambil saat teduh sambil kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, calon pendeta Yunianti, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya
Saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Kami penuh dengan dosa. Saudara-saudara, dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya, bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Amin. Kudengar suara Yesus. Kudengar suara Yesus. Kudengar suara Yesus. Juru selamatku memanggil. Pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut juru selamat. Aku ikut juru selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Dia berikan kekuatan, Dia berikan kekuatan dan mahkota kemuliaan. Dia selalu ikut sertaku. Aku ikut juru selamat. Aku ikut juru selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya undang proponen untuk berdiri. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini. Karena di tengah persekutuan kami,
melalui ibadah pengurapan Yunianti, Allah memberi kami cuaca yang cerah hari ini, yang memungkinkan kami bersama untuk duduk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dalam ibadah pengurapan hari ini, kami rindu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu diri kami, pikiran kami sangat terbatas untuk menelaah kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami. Menolong hamba-Mu yang Engkau pakai dan utus hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semoga melalui urapan Roh Kudus Tuhan, melalui mulut hamba-Mu itu, firman Tuhan dapat disampaikan secara baik dan benar. Dan daripadanya, setiap kami umat-Mu yang mendengarnya akan menimba pengajaran-pengajaran, didikan-didikan hikmat yang akan mengubahkan kami dan menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saya hendak membacakan bahagian firman Tuhan yang sangat lazim, sering kita baca, dengar, dan mungkin kita khotbahkan. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya
itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir saat ini, kecuali anak-anak yang masih di bawah umur, lebih banyak di antara kita yang pernah mengirim atau menerima SMS, bukan? Mungkin di saat sekarang yang jauh keren adalah WA. Tapi kira-kira bagaimana perasaan kita di saat kita menerima SMS atau WA itu dengan bunyi begini? Papa atau mama, tolong doakan saya. Keadaan saya dalam kelemahan tubuh. Semoga saya cepat pulih. Saya percaya nada SMS itu yang kita pikirkan adalah khawatir. Ibu atau bapak yang menerima SMS atau WA dari seorang anak, apalagi kalau anak kita itu jauh dari kita, kita tidak akan tenang, tapi selalu dibayang-bayangi oleh apa yang disebut dengan kekhawatiran. Pak tolong pemeriksa nakoti anakku julu nama bela keng kumanuk-manuk kumentia keng kumanuk-manuk kujobang siamo umpak aboroy dan lain sebagainya. Pastilah bahwa setiap orang akan mengalami kecemasan, ketakutan bila dia mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Apalagi kalau kita mendengar bahwa anak kita berada di ruang ICU. Usanga tak tala mamma ya tuai matan tala sitaran dengan bang modomai dan lain sebagainya. Baik tentang gana ya to keden ni WA susito ba tu SMS na metata kurre sumanga buang lasya dika isu tu anakku. Ternyata kekhawatiran itu adalah bagian hidup, menyatu dengan hidup kita manusia. Tapi coba kita selidiki firman yang kita baca hari ini. Apakah para nabi bebas dari kekhawatiran, dari kecemasan? Tidak. Satu contoh dalam perjanjian lama, seorang nabi bernama Abraham yang dijuluki bapa orang beriman, bapa orang percaya. Ternyata dalam kisahnya ia pun tercengkram dengan kekhawatiran. Saudara pasti tahu kisahnya. Suatu kali Alkitab mengatakan 2
dunia ini penuh dengan kelaparan. Hanya Mesir yang penuh dengan makanan. Karena itu, lalu Abraham membawa istrinya Sarah untuk pindah ke Mesir, supaya mereka dapat melanjutkan kehidupan karunia Tuhan, supaya mereka tidak mati kelaparan. Dan setelah menempuh perjalanan sekian jauh, Abraham tiba di depan pintu gerbang negara Mesir. Tiba-tiba menyelinap suatu kekhawatiran dalam dirinya. Apa kekhawatiran Abraham? Malapu tu bainena. Jadi kada keduga pala kesilap bukan bang ite me baineta. Bainek apa bahasan na saba ambay sala do kay kukwa baineta saba baine di sola ito kiano. Ya. Dia khawatir karena istrinya cantik. Saat itu kalau seorang melihat wanita cantik dan ternyata wanita itu sudah bersuami, orang bisa merampas, bahkan bisa membunuh suami perempuan itu. Abraham khawatir tentang hal itu. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Nakutanay ko manita uta Sarah. Nakuindar ako. Tukada bang kami di kuha. Adikku. Dah mo kuy kumwa. Bainena na. Mandasa na ato ke mukui bainena na Abraham. Memang secara darah daging dia masih keluarga. Kendala kita hindi medikwa sulelangan banua. Memang dia punya hubungan darah, tapi bukan itu yang ada dalam pikiran Abraham. Yang ada dalam pikiran Abraham, mate na te ke mukui suluuku. Kemuku beneku, pukadalang kami adun na Abraham. Saudara, lihat bapak orang beriman. Dia bisa menyangkali status perkawinannya, mengajarkan istrinya untuk berdusta atau berbohong. Kenapa? Karena khawatir. Karena istrinya terlalu cantik. Itulah resiko kalau istri kita cantik. Abraham berbohong karena ia khawatir. Coba lihat dalam perjanjian baru. Adakah rasul-rasul yang khawatir akan hidupnya? Sudah pasti Bapak dan Ibu. Bahkan 12 murid Yesus yang berguru langsung pada Yesus, Bapa spiritual mereka tercengkram dalam kekhawatiran juga. Suatu kali murid-murid berunding mengenai kekhawatiran mereka. Akhirnya diutuslah pemimpin mereka yang bernama Petrus untuk menghadap Yesus, guru mereka. Ia berkata, "Guru, kami telah mengikut engkau dan meninggalkan segala-galanya. Lalu kami dapat apa?" Lihat saudara-saudara, sudah menjadi hamba Tuhan, mempunyai guru yang luar biasa yang bernama Yesus, tetapi tetap saja mereka khawatir. Kami dapat apa? Artinya bagaimana masa depan kami? Bapak dan Ibu, ternyata para rasul pun tidak lepas dari kekhawatiran.
Kalau begitu, normal kalau saya khawatir bukan? Normal kalau Bapak Ibu khawatir bukan? Normal kalau pejabat-pejabat gereja khawatir bukan? Tetapi di tengah-tengah kekhawatiran yang kita sebut normal, di tengah-tengah kekhawatiran yang sudah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, Yesus dalam suatu khotbahnya di bukit berkata, janganlah kamu khawatir. Mari kita menyelidiki firman Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan berkata, jangan kamu khawatir? Apakah ada manusia yang tidak bisa khawatir dalam hidupnya? Apa kekhawatiran itu selalu negatif? Ternyata ada kekhawatiran yang positif, saudara-saudara. Pertanyaannya, apa kekhawatiran yang positif itu? Kekhawatiran yang positif misalnya, ketika saya mempunyai seorang anak yang mungkin umurnya sudah 40 tahun lebih, tetapi belum juga diangkat menjadi pegawai. Kekhawatiran saya adalah, benata mau bisa menjadi pegawai negeri tinde. Atau bila seorang ibu memiliki seorang gadis yang kira-kira umurnya 35 tahun, apa tuh saya lantangami? Maha dindik ka tindi anakku tak mau nalaku. Matua-tua mo. Ya, ko isyak pokade te sabampai budadu kapateme sangayo kata apa? Yan na dem mo tu kendek-kendek umur utalangan setongan na khawatir mo kita. Khawatir positif toh. Ya, khawatir positif. Lendo patuan bayi. Bisa juga yang tamalelangan ton lambat ki mak keluarga. Patang pulau muru tatamane mak keluarga. Bukti patemi pian natang tabela mo. Bukti patemi pian te pensiun mo. Dan lain sebagainya. Itu kekhawatiran yang positif, bukan? Memang terkadang kita diingatkan supaya kita tidak pilih-pilih. Tetapi ya begitulah jalan hidup kita. Tuhan yang memiliki dan merancang segala sesuatu yang terbaik atas hidup ini. Saya juga tidak tahu bagaimana pikiran orang tua dari saudara Yulianti. Yunianti saat dia datang di jemaat di sini Pangrata. Oh, nama bilang marah aku di kana. Batin dah mula musolan. Misa aku di Ka'baine dan lain sebagainya. Wajar bukan? Tapi supaya kita tidak salah memahami firman ini, kita perlu memahaminya dengan tepat. Karena itu, mari kita lihat apa sesungguhnya kekhawatiran yang dimaksud oleh Yesus lewat bacaan kita. Yang Yesus gunakan dalam bahasa aslinya, kekhawatiran yang Yesus gunakan dalam bahasa Yunani adalah marinao. Marinao ini adalah gabungan dari dua buah kata. Yang pertama adalah pikiran
Dan kata yang kedua adalah terbagi-bagi. Ya. Dengan demikian kita sudah dapat mendapati idenya, bukan? Marinau yang Yesus maksud adalah pikiran yang terbagi-bagi. Ranga. Ya. Yang naden temetenan tamak ranga abang. Inang tak may naden tenang mila mamaki itu. Tado kami na bisa kemak ranga abang itu tengah ta. Mamaki yaman namo tu eanan di potangaran. Sengeman namo. Jabatan man namo. Dan lain sebagainya. Akhirnya bisa ki mengimpi seng. Pikiran yang terbagi-bagi, aku tak ke tu wilayah pena tumak ranga. Jadi ketika Yesus berkata, janganlah kamu khawatir, Yesus mau mengatakan, janganlah pikiranmu itu terbagi-bagi. Dan itu tanggamu mak ranga. Kita tidak tahu apakah ia terbagi 2, terbagi 3, atau terbagi berapa. Tetapi yang jelas ini menggambarkan satu keadaan seseorang yang pikirannya tidak pernah fokus, yang jiwanya terombang-ambing, yang tidak pernah mengalami damai sejahtera Allah, karena pikirannya tidak pernah memutuskan dengan baik, selalu terbagi oleh kekhawatirannya. Dan orang seperti ini kasihan, bukan? Untuk keadaan itulah lalu Yesus berkata, janganlah kamu khawatir seperti orang ini. Orang seperti ini pasti hidup selalu gelisah. Jiwanya tidak pernah mengalami damai sejahtera. Berapapun banyaknya Tuhan berkati, betapapun tingginya pendidikannya, betapapun popularitasnya sangat luas, betapapun cantiknya dan gagahnya dia, kalau dia dicengkram kekhawatiran seperti ini, orang macam ini tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kekhawatiran seperti inilah yang Tuhan mau bebaskan dari hidup kita, karena Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang percaya yang tercengkram kekhawatiran seperti itu. Karena itu dia berkata, janganlah kamu khawatir. Sederhana, Yesus memperlihatkan contoh konkret, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada pada makhluk lain. Ya tujuan kaletan aku tirai itu katuammu, lihatlah hidupmu dan tubuhmu. Apakah hidupmu itu dan tubuhmu itu tidak jauh lebih penting daripada soal makanan dan minuman? Kalau kita menganggap hidup atau tubuh kita itu adalah hal penting, masakan yang tidak penting itu tidak mau diurus Tuhan. Yang tatira kumoya tekatuan, apa yang enggak liu, napabengan lako kita, nasorong lako kaleta, apalagi tutang tianggara. Nakwato kinain de metoraya, yan na disorongan mo tuwa pakyangga, ya tutang tiangga na mo to, inang alamati nurubang mo ya to. Yan tapatongan ni kumuya te katuan din, pakalian niya te den belan na puang.
labu tara kaya puang tua palana para lui tepak kalian ta na kuami mak basalan bukankah tubuh itu hidup itu jauh lebih penting daripada makanan dan tubuh itu jauh lebih penting daripada pakaian pako senga katolino ya mo itu pakaian dolo biasa na penting karena itu tubuh ya mito na yan na tasu yaman na itu pakaian na tiro pemelo-melo ite may pakaian ta katoyo mas seragam mo komite majelis gereja ya. Manusia hanya lebih memperhatikan penampilan ya. Padahal tubuh itu jauh lebih penting umban atau itu penting penanta tangata gauta buangan kadanta ta ore yang perhatikan bang tahu tu penampilan pakuyan na totote mo no ka mo ke ibu-ibu acara susite unian titang lama ma seragam ya ya aku resumang atau karena dia mau kesadaran tata mak seragam totemo pamengedikan ke mak seragam ki na tak na seragam tu pa inal lalu kombongan tara kata oh Buddha mo te jemaat totemo sida ada seragam na si talu siapa apa yan na si Paulo ng lang gereja apa duka kelompok saba apa seragam tayo na mado isipatu na ye tutup paralu matimbay kuatir tak na fokus nina apa maring ngambang pa menjadi magasa ya mo tetula mo tosara dako te nanti umbana kuana seragam taru tu painan na kombongan sia majelis gereja. Pertanyaan penting, apa sih yang membuat orang khawatir? Ayat 24 dia dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan ayat sebelum ayat 25 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Tuhan menegaskan akan fokus hidup orang percaya. Siapa yang menjadi fokus penyembahanmu? Mammon atau Tuhan? Kalau kita mau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Kalau kita mau menyembah Mammon, sembahlah Mammon. Karena ia tidak bisa disatukan. Ya mito na biasa tang fokus-fokus kilan kami nomban naula akiat to kiano. Yan na din mo pelayan saya na masa saya mo pimpin ibadah. Pelayan mo to bisengke mo melo to hotba na paseng buda taw sengke. Kurang ajar to penghot baru masanding maro nalaloki pariu. Buda pengurusan tan masanding maro to ibadah. Mangka mau si janji tahu. Akhirnya apa? Karena kita tidak fokus. Itulah ayat yang melatar belakangi ayat 24 sehingga Yesus menjelaskan dimulai pada ayat yang ke-25 bacaan kita, dia membahas soal kekhawatiran. Kalau kita menyembah Tuhan, kita melihat Tuhan itu Raja, junjungan kita, maka Tuhan akan berkata kepada kita, percayakan hidupmu kepadaku, aku sanggup memelihara engkau. Sedangkan ya tuh Tuhan mau kupabengan lakoiko, apalagi tulah mukandena. Kasusidu kata lako kita teme pandita ikut nanti
mau kupokadai umbaraka kunito to nakka to di mana ya kukua den misa cerita landi mutasi nakua mi laku panitia personal ya siapa ketu wilayah lan nalambi mau dika mutasi lako te kibi sekulu lako pa basa-basanna ya dak dika na bang tu jemaat Kiring bayi na tangkap siya pak ketu wilayah nah mutasi itu namang kadimutasi kau dipalula kotongan jemaat paya tu jemaat nane jemaat tangnya jemaat basa mana tapi jemaat banjir ya jemaat Malangke nah kuam seng-keseng kimito bahkan aku palula ko na bahasa na banjir besar atau kone. Yang saya maksud begini, budaki karena kekhawatiran ta, nah kita tuh membedakan itu jemaat. Tasangai itu apa napuang, menarang-narang todoki, usang itu apa napuang, den Kiring, ngaden basa. Oh, bayangkan itu. Tose nga umpo apay. Puang umpo apay. Na demaan manarang-narangi. Usangay. Basan na Kiring. Banjir pula opi. Tatira itu butin ng banani puang. Si puang apa kombongan. Tembang siya tutasangan na Kiring. Menjadi sejahtera tu pandita jo belanna tomakuasa tu sipu apa dendu kaya tu tasangan na basan na jo belanna tomakuasa tu sipu apa adi ipena tuto di suamale dako akhirnya menjadi Kiring tong ada kata oh nah kemak malute-lute ki usang itu apa napuang sedangkan to unam puita na beda-bedakan nih siya sangay nah kita mau teme itu sangay yan na malaylan may tanga atato maka damai sejahtera itu akan kita nikmati masan nang kila melayani fokus ki melayani tanikmati itu damai sejahtera belan apa kapua kapatongan nanta ya tukulayani puang buah arakanala untam pena puang kaya memang yan nasemo lampenanta yan nase lampenammo yun yan tikumua ya tula mo pamasan ng jemaat kombongan pangraata madoi ko roopok sa bata ay ta bisa laung pamasan ng tao ya tula di pamasan ng puang matua ya to si puang pute kombongan yan na dem misa di pamasan ng 10 tumapaadi pena imito na kuang kita kiano misa abang arito na tole-tole na pasambayangan misa abang arito na tole-tole na kunjungi ta abang alam penanta to apa yan na yan mo tutolino la di pamasan ng semakin buda masalana tapi yan na puang to la di pamasan ng batonan na katonganan tuli bendanan ta na dipatuloy ito na sangan na temitaw tapi berdiri di atas kebenaran Tuhan mane yari to tuti sanga tahun na puang matoto ko kambi itu tahun na puang to di patageran ko den tulau sisolan ko pena masalo na lau rondong ko laung pamataran itu tanggamu laung pamataran itu painanmu untiroi
teme pelayanan. Nakua tema rapat kerja gereja Toraja. Lihatlah sekelilingmu. Ya. Tirai, pemarangai. Ya. Pemarangai teme kombongan. Lihatlah sekelilingmu. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Dan kita memeriksa diri kita. Apakah saya selama ini meragukan kehadiran-Mu Tuhan? Lebih banyak mengandalkan pikiran-pikiran saya, mengandalkan manusia daripada Engkau. Semoga firman-Mu yang meneguhkan saya hari ini menjadi pegangan saya untuk menatap hidup karunia-Mu ke depan. Juga untuk menjawab panggilan. Ampuni saya sekiranya sesungguhnya saya tidak mengandalkan Tuhan saja seutuhnya. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan pengurapan dalam gereja Kristus. Sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala atau pendeta itu pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan seorang pendidik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan sidi. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa.
Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudara Yunianti sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Pangrata atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apakah saudara yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan prihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apa jawab saudara? Apa saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Yaitu jemaat Pangrata bendan komi, warga Gereja Toraja bendan komi. Ya satu syarila bendan, mintu komi bendan. Ya teka mulangan bendan juga komi. Sabah kita nasang warga Gereja Toraja teh. Ya. Oke. Saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, maka saudara-saudara jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa menerima? Ya tedomai, terima raka. Oh, kore semangat. Ngokok mau komisule. Tuhan kiranya menjadi saksi di antara di atas perkara ini. Haleluya. Teman-teman, Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Dengarkanlah firman Tuhan yang datang kepadamu.
akan menguatkan engkau dalam tugas pelayanan sebagai seorang pendeta. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Siluku Yunianti Berani tekadan na puang matua Mutontong umpapayan ni lan pasanan malabi Tu nakamasyang ko puang matua Pakai nga imin tu utosu ki lantelino Kumuada an na pamadaw penanna Siada naranhan nito kasugiran tae na tontong. Sangadin na langan ripuang matua, tuong palempan mintu apa na paakamasyan lako kaleta, taangkaran karannoy. Amin. Saudaraku Yunianti, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatanmu di tengah-tengah menjalani pelayananmu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudaraku Yunianti, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Saudaraku Yunianti, dengarkanlah firman Tuhan ini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saudaraku Yunianti, dengarkanlah firman Tuhan ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sangayo kalamu lan papalakan na puang. Perang ite karena puang tulang pamatoto ko unangkaran itu pakamayan lan palak na. Sia puang tontong lau rendeng ko sia na pedai tu kalemu. Moy amudio lu padang rangke. Sia lan apa mawatang tu mai bukummu. Amu susi palak disakai. Sia susi to kalimbuang tang mati. Amin. Saudaraku Yunianti, dengarkanlah firman Tuhan ini yang akan menjadi pegangan bagi engkau dalam mengangkat pelayanan ini. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Amin. Adikku Yunianti, teguhkan dan kuatkanlah hatimu untuk panggilan
Tuhan atasmu, dan dengarkanlah firman Tuhan yang kusampaikan padamu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Adingko Yunianti tarimaite kadanna puang matua. Belanna puang ia tuumpak kamasian kakinan. Lan mai pudukna nani tasu tu kapaisanan siatanga kina. Belanna ia tu kakinan latama penammu. Sia ia tu kapaisanan lana pemanaman deatammu. Pak timbang melo la ungkadutu ko. Tanga melo la urinding palak ko. Amin. Adingku Yuniarti sangayo kalambulan yang karangan aku matua palan arami te ina iya te tudena molan penanna Kristus Yesus tumai anna pada ia aganna puang matua apa tudiona kapada tandianna puang matua tayo na sangay misa apa la nalakai. Amin. Suluku Yunianti perang itu karena puang matua. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Adingku Yunianti berangin de karena puang. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Ta pendan solanasang anta kepenanian kiranya halik dunia. Ketua dan Sekretaris Majelis Gereja mohon mendampingi. Naskah perjanjian. Pada hari ini
Rabu tanggal 27 bulan April tahun 2022. Di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Pangrakta, Klasis Piongan Den Piko, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yunianti, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Yunianti, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Pangrakta. Ketua Penatua Martina Datulimbong SPD. Sekretaris Penatua Adelhe Nuisye AMD Kep. Tiga. Toga ini adalah pakaian jawatan liturgis pendeta. Pakailah dan pertanggungjawabkanlah makna yang terkandung di dalamnya.
Saya akan membacakan sertifikat kependetaan dengan nomor 1220. Artinya Yunianti ini adalah pendeta yang ke-1220 dalam Gereja Toraja. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerangkan bahwa nama Yunianti, tempat lahir Karossa, tanggal lahir 20 September 1996, pendidikan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Pangrata, Klasis Piongan Dempiku, tanggal 27 April tahun 2022 dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam tata Gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan tata Gereja Toraja. Rantepau 27 April 2020, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred J.R. Anggui MTH, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syukur kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Yunianti Sarjana Teologi. Kiranya firman dan rohmu menguasai dan mengarahkan hamba-Mu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendak-Mu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang Kau terangi oleh roh dan hikmat-Mu, hamba-Mu yang diurapi hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, tentang kebenaran-Mu dan tentang kasih-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa berdiam dalam kami dan gereja-Mu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini. Ya Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selaku hamba Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya siap melaksanakan tugas pelayanan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara, penatua dan diaken, bekerja sama untuk menunaikan tugas memperlengkapi warga jemaat. Demikian pula kepada pengurus sekolah minggu Gereja Toraja, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, bahkan seluruh warga jemaat. Marilah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan iman demi keluasan kerajaan Allah. Menyadari keterbatasan kita, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam menunaikan tugas panggilan. Amin. Persilahkan puji
pujian daripada hamba Tuhan, pendeta, dan proponen.